Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 atas nama Aisyah Sabila dengan NIM 1020524000070. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan prosedur inspeksi berbasis sampel menggunakan standar ISO. Dimulai dari sheet yang pertama yaitu buatlah rencana sampling untuk pemeriksaan. Pada tabel sheet nomor 1 ini, kami menguji data simulasi kelas dengan parameter lot size sebesar 100, lalu untuk inspection levelnya C2, lalu untuk AQL-nya 1,50%, ini yang sudah ditentukan oleh aspraknya, lalu untuk jenis pemeriksaannya normal. Selanjutnya, berdasarkan matriks tabel master ISO, lalu kita perpotongan data ini tuh menunjukkan kode letternya itu F. Setelah itu, untuk dari kualifikasi kode letter F tersebut, saya mendapatkan dua alternatif rencana sampling yaitu SSP dan DSP. Yang SSP adalah single sample sampling yaitu ukuran sampel sebesar 20 dengan batas yang diterima AC-nya yaitu 1 satu, lalu untuk RE-nya yaitu 2. Lalu untuk DSP-nya itu atau double sampling plan yaitu ukuran sampel pertama yaitu 13 dan second-nya juga 13. Lalu untuk sampel keduanya itu 13 dan untuk batas pertamanya atau AC-nya 0 dan RE-nya 1. Lanjut ke sheet 2. Di sini kami maaf. Di sini kami merumuskan aturan keputusan operasional bagi petugas QC di lantai inspeksi berdasarkan parameter yang tadi, yaitu pada sistem SSP ini, jika dalam 20 menit ditemukan 0 atau satu produk cacat, maka lot langsung diterima. Dan jika ditemukan dua cacat atau lebih, lot ditolak. Ya, di sini. Yang ditemukan dua atau lebih itu ditolak, lalu untuk satu itu diterima. Lalu pada sistem DSP-nya, jika pada sampel pertama, sampel pertama DSP ini N1 ditemukan 0 cacat, maka lot langsung diterima. Namun, jika ditemukan satu cacat atau lebih, maka akan langsung ditolak. Di sini ada satu dan lebih dari dua, maka akan ditolak. Nah, pada data simulasi ini, karena angka batas penolakan tahap pertama atau RE bernilai 1, maka ruang bagi inspektor untuk mengambil sampel kedua atau N2 secara otomatis tertutup karena tidak ada celah jeda angka antara AC 0 dan RE-nya 1. Di sini lanjut ke studi kasus dari per kelompok 7. Nah, pada pabrik tempat kami melakukan studi kasus memproduksi ikat pinggang atau sabuk dengan ukuran lot size-nya sebesar 650, kita di sini memakai inspection level S4 dan AQL-nya 0,01%. Lalu untuk jenis pemeriksaannya ada normal. Nah, kombinasi antara lot 650 ini dengan level S4 kembali merujuk pada kode letter F seperti yang tadi yang dicontoh sheet nomor 1 dan 2. Namun karena nilai target kualitas AQL diminta mendekati sempurna yaitu 0,01%, maka tabel standar ISO-nya secara otomatis mengunci semua angka toleransi kecacatan di angka paling aman yaitu di angka 0. Sehingga didapatkan rencana sampling kasus yaitu SSP-nya N-nya adalah 20 dengan batas AC-nya adalah 0 dan RE-nya adalah 1. Lalu untuk DSP-nya, untuk sampel size-nya yang pertama ada 13, lalu yang second-nya 13, lalu untuk AC-nya sama-sama 0 dan RE-nya sama-sama 1. Lanjut ke sheet nomor 2 yaitu identifikasi temuan kasus sabuk. Temuan kasus sabuk.
Nah, berdasarkan rencana sampling kasus tersebut, kasus 2 ini menjabarkan tentang logika keputusan real dari pabrik sabuk. Nah, pada SSP ini, dari 20 sampel sabuk yang diperiksa, wajib nol cacat agar isi lotnya 650 sabuk bisa diterima. Nah, kalau ketemu satu sabuk aja yang masuk, maka lotnya akan langsung ditolak. Lalu untuk DSP-nya ini dari 13 sampel pertama, jika ditemukan nol cacat, maka akan langsung diterima. Dan jika ditemukan cacat atau lebih dari satu, maka lot saat itu juga akan ditolak. Sama seperti sebelumnya, karena parameter yang sangat ketat dari tabel ISO, pengambilan sampel tahap kedua tidak akan pernah menjadi di lapangan karena keputusan mutlak sudah selesai di sampel yang pertama. Di sini pada nomor 3 ini kami mengukur aspek probabilitas menggunakan pendekatan distribusi Poisson level permula. Di sini sudah dijabarkan rumusnya yang akan kita pakai, yaitu Poisson dis. Karena objek ukurannya berupa jumlah cacat unit atau defect, di sini kita mengunci performa rencana sampling terhadap tingkat kecacatan aktual atau proses pabrik saat ini yaitu sebesar 9% atau 0,09. Nah, pada metode SSP ini didapatkan peluang terima lot sebesar 0,998 sekian dengan resiko prosedur produsen sebesar 0,0019. Lalu, lalu untuk pada metode DSP didapatkan total peluang sebesar 0,9987 atau 99,87% dengan resiko produsen sebesar 0,000129 sekian. Lalu lanjut ke sheet nomor 4. Di sini yang nomor 4 ini adalah simulasi nilai P and OC curve. Untuk menguji ketahanan dan sensitivitas rencana sampling, jika kondisi kualitas pabrik naik turun, pada sheet nomor 4 ini kami membuat simulasi matematis dengan menggeser nilai proporsi cacat P dari skala 0 hingga skala ekstrim yaitu 0,45. Output data koordinat dari sheet ini kami gunakan untuk memplot grafik OC atau operasional karakteristik sebagai instrumen visual sensitivitas resiko. Lanjut ke sheet 4B. Nah, di sini merupakan tingkat analisis lanjutan dari sebelumnya. Di sini kami tidak hanya melihat peluang terima lot, melainkan mengukur kualitas rata-rata produk yang pada akhirnya lolos luar hingga ke tangan retailer setelah proses sortir atau disebut juga average outgoing quality. Nah, dari hasil simulasi kurva Aoki ini, kami dapat mendeteksi nilai Aoki L atau average outgoing quality limit atau batas paling atas kebocoran barang cacat ke pasar konsumen. Nilai Aoki L untuk SSP adalah 0,0131 atau sebesar 1,31%, sedangkan untuk DSP-nya adalah 0,0338 atau 3,38. Nah, di sini nilai LKL dan AOG-nya. Lanjut ke sheet nomor 5. Nah, di sini adalah kita mencari potensi biaya rencana sampling. Kami juga mengonversi nilai probabilitas tadi ke dalam parameter finansial mata uang rupiah pada sheet nomor 5 yang mengenai biaya total dihitung dari akumulasi biaya inspeksi yaitu menggunakan formula ATI dikali biaya cek yaitu sebesar 5.500 per sabuk dan biaya non conformity atau biaya ganti rugi return sabuk dari retail sebesar 65.000 per item. Dari hasil kalkulasi finansial pada sheet ini menunjukkan bahwa total pengeluaran operasional harian jika pabrik menerapkan metode SSP adalah sebesar 121.000, sedangkan jika menerapkan metode DSP adalah sebesar 79.000. Ini kalau memakai DSP dan ini kalau memakai SSP.
Terakhir, di September 6 ini adalah perbandingan akhir dan rekomendasi kesimpulan. Pada saat ini, sebagai muara kesimpulan komparasi menyeluruh, yaitu berdasarkan seluruh data pengelolaan tadi, kami memberikan rekomendasi objektif bagi manajemen perusahaan sabuk dari dua sudut pandang profesional. Yang pertama yaitu dari sudut pandang efisiensi finansial. Nah, metode DSP jauh lebih unggul karena berhasil memangkas total biaya menjadi 79.733.000 sekian. Dibanding SSP yang mencapai hingga 121.000, penghematan ini terjadi karena ukuran sampel awal DSP atau yang satunya yaitu 13 lebih kecil dari sampel awal SSP yaitu 20, sehingga menekan ongkos inspeksi harian perusahaan. Yang kedua, dari sudut pandang potensi kualitas pasar, yaitu metode SSP memberikan perlindungan mutu jauh lebih kuat karena nilai batas kebocoran cacat ke konsumen IOKL yaitu miliknya sangat rendah dan ketat, yaitu hanya 1,31% dibanding DSP yang melonggar hingga 3,38%. Jadi jika tujuan jangka pendek perusahaan sabuk adalah meminimalkan pengeluaran anggaran operasional lantai pabrik, maka DSP adalah opsi terbaik untuk diimplementasikan. Namun jika perusahaan mengutamakan brand image jangka panjang demi menghindari komplain retur pasar ekspor, maka SSP adalah opsi yang paling aman dijalankan karena jaminan kendala mutunya jauh lebih ketat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.